Baik, mari kita sekali lagi berdoa ya. Kami bersyukur kepada Tuhan yang berikan kepada kami kesempatan pada malam hari ini untuk belajar bersama-sama. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang berespon, memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan biarlah apa yang akan dibahas pada malam hari ini berguna untuk kami semakin mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, dan biarlah hidup kami terus diubahkan dengan kebenaran-Mu itu. Mampukan kami bisa belajar dengan baik, mendengar, memahami, bahkan juga menerapkannya sehingga kami pun diubahkan dengan kebenaran itu. Dalam nama Yesus kami memulai akan tanya jawab ini. Amin. Baik saudara, sekali lagi terima kasih untuk jemaat yang sudah berespon, memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan saya percaya pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya menjadi berkat bagi yang bertanya, tapi bagi kita yang tidak bertanya pun, ada kebenaran-kebenaran di dalam jawaban-jawaban yang akan boleh kita nikmati sama-sama pada malam hari ini. Ya, baik, mari kita memulai dengan pertanyaan nomor 1. Menurut Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Pertanyaannya adalah, bagaimana memahami lahir dari air dan roh? Apa kaitan dengan dibasuh oleh darah Kristus? Terima kasih. Oke, jadi yang ditanyakan adalah, apa itu artinya lahir dari air dan roh? Karena kalau tidak dilahirkan dari dan roh, wah ini ngeri. Tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, apa kaitan dengan dibasuh oleh darah Kristus? Bahkan kalau kita boleh tanya lagi, apakah ini tidak bertentangan dengan bahwa kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu dengan iman? Apakah kaitan antara lahir dari air dan roh juga dengan iman? Kira-kira begitu nantinya ya. Baik, mari kita akan lihat, kita akan lihat konteksnya lebih dulu ya. Kita akan lihat konteksnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini poin ya. Seseorang jika tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Oke ya. Dilahirkan dari air dan roh. Kalau dilahirkan dari roh, kita semua tahu ya, itu punya makna menunjuk pada kelahiran baru oleh Roh Kudus. Ya. Jadi untuk lahir dari roh, kita sudah tahu bahwa itu artinya menunjuk pada kelahiran baru oleh Roh Kudus. Kita sudah belajar ini ya, bahwa manusia berdosa itu mati rohani, tidak mungkin berespon terhadap Injil yang diberitakan, kecuali Roh Kudus melahirbarukan dia lebih dulu. Sehingga ketika Injil diberitakan, dia bisa berespon karena dia sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Dan kita sudah belajar bahwa lahir baru ini terjadi sebelum iman, bukan setelah iman. Ya. Banyak orang
berpikir lahir baru ini setelah iman, apalagi setelah dibaptis ya. Kemudian orang mengatakan, selamat lahir baru ya. Tapi itu pandangan yang salah, saudara ya. Lahir baru itu mendahului iman. Lahir baru dulu, baru bisa beriman. Kalau tidak lahir baru, tidak mungkin bisa beriman. Yang mati rohani, tak mungkin bisa berespon hal rohani, kecuali dia dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Nah, sekarang masalahnya adalah apa artinya dilahirkan dari air? Apa artinya dilahirkan dari air? Kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, kata Yesus, dia tidak masuk ke dalam kekekalan. Kalau dilahirkan dari roh, itu artinya kelahiran baru oleh Roh Kudus. Kalau begitu, apa artinya dilahirkan dari air? Ada beberapa penafsiran. Yang pertama, air itu menunjuk pada kelahiran jasmani. Jadi, tafsiran seperti ini ingin mengatakan begini. Kalau orang mau masuk ke surga, itu pertama dia harus lahir jasmani dulu. Baru yang kedua dia mengalami lahir secara rohani. Ya, masuk akal ya. Atau yang kedua, artinya baptisan. Jadi Yesus ingin mengatakan begini, kalau orang mau masuk ke kekekalan, dia harus dibaptis. Baru bisa masuk ke kekekalan. Wah, berarti baptisan ada andil nih untuk masuk ke kekekalan. Ada juga yang mengartikan dilahirkan dari air ini adalah kesucian. Jadi orang untuk masuk surga, itu tidak cukup lahir baru oleh Roh Kudus, dia mesti hidup suci. Jadi jawaban dua yang terakhir, semua sudah tahu ya, itu bukanlah Injil. Injil itu sola fide ya, bukan ditambahkan perbuatan, bukan ditambahkan baptisan, bukan ditambahkan kesucian. Karena itu kita percaya bahwa tiga jawaban ini salah. Jadi dilahirkan dari air tidak menunjuk pada kelahiran jasmani, ya. Bukan itu yang Yesus maksudkan. Bukan menunjuk pada baptisan, bukan menunjuk pada kesucian. Kalau begitu apa artinya ketika Yesus mengatakan kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saya setuju dengan apa yang menjadi pandangan Calvin, saudara sekalian. John Calvin mengartikan air itu sama dengan Roh Kudus. Kalau gitu terjemahnya bagaimana dong? Apakah terjemahnya begini? Kalau kamu tidak dilahirkan dari Roh Kudus dan roh, gitu, ya tidak cocok kalau begitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada kurang tepat terjemahan dalam bahasa Indonesia ya, yang mengatakan kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh. Sebenarnya kata dan di dalam kata Yunaninya itu bisa berarti yang lain, saudara. Tidak hanya berarti dan ya, tapi bisa berarti yaitu. Nah, maka di sini akan jadi nyambung bahwa air itu sama dengan Roh Kudus. Air itu adalah lambang Roh Kudus. Sehingga terjemahannya adalah kalau kamu tidak dilahirkan dari air yaitu roh, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Yesus, saudara, itu sedang membicarakan satu hal, bukan dua hal. Yaitu masalah kelahiran baru oleh Roh Kudus. Hanya satu hal itu yang dibicarakan. Jadi Yesus tidak membicarakan lahir dari air, lahir dari roh, tidak. Tapi Yesus sedang membicarakan satu hal, yaitu kelahiran baru oleh Roh Kudus yang akan membawa orang kemudian akan menikmati kekekalan kerajaan Allah. Nah, hal ini dikuatkan oleh konteksnya, bahwa Yesus sedang membicarakan satu hal, bukan dua hal. Perhatikan ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini bicara satu hal. Kalau orang tidak dilahir barukan, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sehingga nyambung di dalam ayat yang kelima tadi.
Kalau kamu tidak dilahirkan dari air, yaitu roh. Jadi bukan air dan roh, ya, tapi air yaitu roh. Maka itu juga menunjuk satu hal. Demikian pula ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi tidak ada bicara air di situ. Hanya bicara lahir baru oleh Roh Kudus. Hanya bicara satu hal. Jadi di sini lebih pada terjemahan ya. Dan saya percaya terjemahan yang tepat adalah, kalau dalam ayat yang kelima itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, yaitu roh. Jadi ini tidak bicara bicara dua hal ya, air dan roh, tapi bicara satu hal, kelahiran baru oleh Roh Kudus. Jadi untuk selamat, untuk masuk surga, menikmati kekekalan dalam kerajaan Allah itu, maka harus lahir baru oleh Roh Kudus. Nah, lalu apa kaitannya dengan dibasuh dengan darah Yesus? Apa kaitannya dengan beriman? Bukankah kita diajarkan selamat melalui iman? Iya, saudara, ini semua tidak bertentangan ya. Ketika Yesus mengatakan kalau kamu tidak dilahir barukan oleh Roh Kudus, kamu tidak bisa masuk surga. Itu tidak bertentangan dengan ajaran kalau kamu tidak dibasuh dengan darah Kristus, kamu tidak selamat. Juga tidak bertentangan dengan ajaran kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya, kamu tidak selamat. Semua tidak bertentangan. Karena kita sudah belajar yang namanya ordo salutis. Bicara ordo salutis, yaitu urut-urutan logis bagaimana seseorang itu diselamatkan. Dan ordo ini itu tak mungkin gagal di tengah jalan. Masing-masing poin dari ordo ini akan pasti dialami oleh seorang yang percaya. Jadi tidak mungkin akan putus di tengah jalan. Nah, kita tahu bahwa keselamatan itu dimulai dengan pemilihan. Di dalam Efesus itu dikatakan ya, bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Setelah pemilihan, urutan logikanya bagaimana? Roh Kudus melahirbarukan. Karena yang dipilih ini adalah orang-orang yang berdosa, yang mati rohani. Maka perlu dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya pada waktu ada panggilan Injil, waktu Injil diberitakan, ya, dan ada panggilan ke dalam hatinya, maka dia bisa beriman. Ya. Dan pada waktu dia beriman, dia dibenarkan. Maka disinilah terjadi pembasuhan oleh darah Kristus, yaitu ketika kita beriman. Waktu kita percaya, kita dipulih darah Kristus, kita dibenarkan oleh darahnya. Dengan dibenarkan, maka kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat karena kita sudah dipandang benar, bukan karena kita benar, tapi karena Kristus telah mengerjakan kebenaran itu untuk kita. Dengan itu kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan setelah itu kita mengalami proses pengudusan, kita pasti bertekun, dan akhirnya kita akan menerima kemuliaan di dalam kerajaan. Jadi yang Yesus sedang omongkan ke Nikodemus adalah di bagian ini. Kalau kamu tidak dilahirbarukan, maka kamu tidak bisa selamat. Pasti. Kalau orang tidak dilahirbarukan Roh Kudus, waktu dengar Injil, dia tidak mungkin bisa percaya. Tidak mungkin bisa beriman. Kalau dia tidak beriman, dia tidak mungkin dibenarkan. Dengan demikian tidak mungkin diangkat jadi anak-anak Allah. Sehingga tidak mungkin mengalami pengudusan, tidak mungkin bertekun, dan tidak mungkin dimuliakan dalam kerajaan Allah. Ya, jadi ini yang Yesus bicarakan adalah di poin yang kedua ini ya, kepada Nikodemus. Lagi-lagi ini tidak bertentangan dengan iman, tidak bertentangan dengan pembasuhan darah Kristus, karena ini semua nyambung dan tidak mungkin ada satu yang gagal. Kalau kita sungguh-sungguh dipilih, kita pasti dilahirbarukan, kita pasti dengar Injil, kita pasti beriman, kita pasti dibenarkan, kita pasti diangkat jadi anak Allah, kita pasti dikuduskan, kita pasti tekun, dan kita pasti akan ada dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Oke, kiranya jawaban ini boleh menolong untuk kita memahami bagian itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, apakah ada yang mau ditanyakan dalam bagian ini? Untuk pertanyaan nomor 1.
Cukup ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah roh kita saat di surga sama dengan bentuk fisik wajah kita di dunia? Dan apakah roh tersebut juga bisa berubah bentuk sesuai perkembangan usia? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya koreksi pertanyaannya ya. Jadi bukan roh yang nantinya punya bentuk fisik. Jadi yang ada di surga nanti itu adalah ya kita manusia utuh, yaitu roh dan tubuh. Hanya tubuhnya adalah bukan tubuh sekarang ini, tapi tubuh kemuliaan ya. Memang waktu zaman sekarang ini, sebelum Yesus datang kedua kali, orang yang meninggal dunia, orang yang percaya meninggal dunia, rohnya duluan yang ke surga. Tubuhnya masih di dunia. Rohnya orang-orang percaya yang di surga sekarang, ya belum ada tubuhnya, belum ada bentuknya, ya masih roh begitu ya. Tidak terlihat begitu. Tapi nanti ketika Yesus datang kedua kali, maka tubuhnya itu ya, apakah dikremasi atau dimakamkan dan sebagainya, itu akan dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan dan disatukan dengan rohnya yang di surga. Maka disitulah ya orang percaya itu akan memiliki dirinya secara utuh, rohnya dan tubuhnya. Hanya tubuhnya itu adalah tubuh kemuliaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah tubuh kemuliaan kita di surga nantinya itu sama dengan tubuh kita atau wajah kita di dunia? Apakah tubuh kita di surga nanti, tubuh kemuliaan itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan usia? Kira-kira begitu mungkin jawaban yang lebih, pertanyaan yang lebih tepat ya. Lebih kepada tubuh kemuliaannya, bukan pada rohnya ya. Oke. Seandainya tubuh kemuliaan kita itu sama persis dengan wajah kita dan bentuk fisik kita di dunia, maka pertanyaannya adalah samanya di usia berapa? 1, 2, 5, 10, 20, 30, 70, 80? Nah, hal ini jawabannya adalah kita tidak tahu. Tidak tahu kenapa? Ya karena belum ada tubuh kebangkitannya begitu ya. Yang pasti adalah tubuh kemuliaan kita itu dikenali oleh orang-orang yang kita kenal, ya. Dikenali oleh orang-orang yang kita kenal. Jadi bukan benar-benar 100% baru sampai orang tidak kenal kita, kira-kira begitu ya. Tapi tidak tahu bahwa tubuh kemuliaan itu adalah tubuh kita di usia berapa kita di dunia ini, kita tidak tahu ya. Tapi yang pasti tubuh kemuliaan itu bisa dikenali nantinya dengan identitas kita pastinya ya. Oke. Dan apakah tubuh kemuliaan itu akan bisa berubah bentuk sesuai perkembangan usia? Kalau seandainya tubuh kemuliaan itu bisa berubah bentuk sesuai dengan perkembangan usia, di surga itu kita kekal, Saudara. Kira-kira kalau berubah terus ya, itu akan berubah sampai gimana kira-kira ya. Karena kekal itu bukan hanya sampai 80-90 tahun tuh, sama lamanya tuh. Triliunan tahun masih terlalu kecil ya. Masih terlalu singkat itu. Selama-lamanya. Dan tubuh yang berubah dalam dunia itu kan menandakan ketidaksempurnaan. Sehingga saya yakin bahwa tubuh kemudian di surga itu tidak lagi akan mengalami perubahan atau perkembangan seperti tubuh kita di dunia. Dilahirkan ya dengan panjang 47 atau sampai 50 cm atau lebih gitu, berkembang jadi 1 meter, 1,5 meter dan seterusnya gitu ya. Dan itu tidak akan terjadi dengan tubuh kemuliaan yang akan kita kenakan nanti di dalam kerajaan surga. Nah, dari mana dasarnya? Dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 40 sampai 44. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan,
dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Di sini Paulus sedang membandingkan dua macam tubuh ini, saudara. Yang satu tubuh yang tidak sempurna. Yang satu tubuh yang sempurna. Ya, kita akan lihat perbandingannya ya. Ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. Ada tubuh yang nantinya ditaburkan dalam kebinasaan, itu artinya mati ya. Ada tubuh yang dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh yang ditaburkan dalam kehinaan, karena dimakamkan menjadi tanah kembali ya. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Ada yang tubuh yang dibangkitkan dalam kemuliaan. Ada tubuh yang ditaburkan dalam kelemahan. Ya, mati itu lemah. Tapi ada tubuh yang dibangkitkan dalam kekuatan. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohaniah. Nah, yang di bagian ini bicara tubuh kita sekarang ini, saudara ya. Tubuh duniawi. Bukan berarti tubuh duniawi berarti kita ini tubuhnya jahat, beda ya. Kita tidak mengenal tubuh jahat, roh itu baik, tidak ya. Ini adalah untuk membedakan saja ya dengan tubuh kemuliaan yang akan kita terima di surga nanti. Tubuh kita sekarang punya banyak istilah, tubuh duniawi, tubuh yang bisa binasa, tubuh yang ya akan mengalami kehinaan, ya makin tua, makin lemah begitu ya. Tubuh yang dalam kelemahan, tubuh alamiah. Ini tubuh kita sekarang. Nantinya dalam surga kita akan mengenakan tubuh yang semacam ini. Katakan ada tubuh surgawi, ya disebut juga sebagai tubuh yang tidak bisa binasa, yang mulia, yang kuat, yang merupakan tubuh rohaniah. Jadi kita di surga bukan hanya roh ya, tapi kita ada tubuhnya, yaitu tubuh rohaniah atau tubuh kemuliaan. Jadi ini tubuh, ada sebutan tubuh yang akan kita kenakan di surga nanti. Dan jelas ini menunjuk pada kesempurnaan tubuh kemuliaan. Sehingga karena sudah sempurna, tidak akan mengalami satu perubahan. Ya. Perkembangan menjadi lebih baik, tidak. Hanya yang tidak sempurna yang perlu berubah, berkembang lebih baik. Kalau sudah sempurna, tidak perlu lagi perkembangan perubahan lebih baik. Ya, jadi kira-kira begitu ya. Sekali nanti kita pakai tubuh kemuliaan, ya selama-lamanya seperti itu nanti kita di surga. Ya. Jadi tidak mengalami perubahan perkembangan seperti yang di dunia ini. Baik, ini jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Apakah ada pertanyaan lanjutan tentang pertanyaan ini? Ada, Musa. Ya, silakan. Musa, kalau seandainya tadi ini kan pertanyaannya itu pada usia berapa kita sama itu ya Musa ya? Sama apa gimana ya? Nah, Iya, kalau pertanyaannya adalah tubuh kita di surga nanti itu kira-kira sama enggak dengan tubuh kita di dunia? Kalau ya, sama, usia berapa? oh ya itu kalau boleh saya ngomong sedikit Musa. Ya, Kalau boleh, kita boleh, boleh. sudah Ya. habis di dunia ini, seperti saya sudah habis di dunia ini, nanti kan saya enggak tahu tuh anak saya yang mana, dia yang cucu saya yang mana, saya enggak tahu jadinya. Bisa gimana Musa? Cucu saya seumpama ada lahir lagi cucu saya enggak kenal lagi sudah. Ya, nanti kenalan dong di surga. Jadi mungkin kalau kita mau tahu itu mungkin saat kita hidup di sini mungkin Musa ya. Kalau kita sudah nanti meninggal, untuk perkembangan selanjutnya kita enggak kenal lagi sudah mungkin Musa. Iya, untuk cucunya Koburhan yang kesekian nantinya, kalau tidak pernah kenalan dalam dunia ya di surga mungkin ya belum kenal nantinya. Belum kenal ya. Iya. Berarti Kenalan nanti di sana. Iya dong. Iya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Apakah ada lagi? Ada Musa. Oh iya, silakan. Siapa ini? Suaranya kecil sekali. Ya Musa, bisa dengar Musa? Oke, silakan. Saya mau nanya, yang dimaksud tuh begini Musa. Umpama itu anak-anak meninggal gitu Musa ya. Iya, lanjut. Meninggal, masuk surga. Terus apakah di surga nanti dia akan berubah juga bentuknya sesuai dengan usianya gitu? Yang pasti tidak akan ada perkembangan tubuh di sana. Tidak akan ada, misalkan anak-anak begitu ya, yang meninggal.
Lalu nanti di surga tubuhnya itu tubuh anak-anak yang kemudian jadi dewasa tidak ada begitu. Jadi yang pasti di sana tubuhnya sudah sempurna. Nah, apakah tubuh sempurna itu adalah tubuh anak-anaknya dia atau tubuh dalam usia sekian, kita tidak tahu. Oh. Kita Oke, tidak oke. Iya, paham Musa. tahu. Ya, Alkitab tidak banyak Makasih. ngomong tentang hal itu ya. Iya, ini penafsiran aja ya Musa ya. Iya kan? Hah? Kurang lebih begitu ya. Bukan penafsiran, tapi yang pasti tidak akan ada perubahan. Misalkan bayi ya, bayi nanti Iya. meninggal, nanti di surga bayi, tapi bayinya nanti bisa bayi yang bertumbuh, tidak ada begitu. Tidak ada begitu. Oke Musa. Jadi saya kalau mau duga-duga ya, itu pasti bukan tubuh bayi, bukan tubuh anak-anak ya, tubuh sempurna lah kira-kira. Tidak tahu seperti gambaran orang di usia berapa, kita tidak tahu. Oke Musa, paham Musa. Oke. Iya, Ya, makasih. terima kasih. Ya. Ada lagi tentang Ya, dua Musa. macam tubuh? Musa saya. Iya, silakan. Kalau tadi ditanya ke Burhan kan mungkin tidak kenal ya dari sekian generasi ke sesudah beliau. Pertanyaan saya, kenapa di Alkitab waktu penampakan Musa dan Elia, salah satu ketiga murid ya mengenali Musa dan Elia Musa. Mereka mengenali bukan karena kenal wajahnya, tapi mengenali karena mereka belajar Taurat. Bukan kenal karena wajahnya pernah dilihat, bukan, tapi karena belajar Taurat bahwa mereka mengerti bahwa Musa itu mewakili yang PL, ya Elia itu mewakili yang nabi-nabi. Mereka pasti belajar itu. Tapi kan mereka tidak memperkenalkan diri Musa. Iya, karena Gimana meskipun tidak kenalkan diri, mereka tahu bahwa itu adalah ciri-ciri yang seperti yang Perjanjian Lama tekankan, karena orang Yahudi itu sangat kenal sekali dengan Musa dan Elia, dua nabi yang sangat besar sekali dalam kalangan orang Yahudi. Buatkan tentang Musa Elia akan berbicara kepada Yesus saat itu kan nggak ada. Kalaupun ada catatan dari Taurat atau apa, kan tidak pernah disebut bahwa satu saat nanti akan ada Musa dan Elia akan berbicara kepada Mesias. Betul. Ya begini, jadi itu kan bukan sesuatu yang real terjadi kan, itu kan terjadi dalam dunia penglihatan. Penglihatan. Dan sangat mungkin selain bahwa para murid ini pernah belajar dari Kristus tentang Taurat, bisa jadi Kristus yang kasih tahu mereka itu. Bisa jadi. Ya. Hanya itu kemungkinannya. Yang pasti memang mereka tahu itu Musa dan Elia, yang pasti bukan karena sudah lihat wajahnya lebih dulu, mereka tidak pernah kenal. Jadi kemungkinannya adalah mereka telah menerima pengajaran Kristus tentang dua macam nabi ini, dan bisa jadi pada waktu itu Kristus juga kasih tahu mereka. Kasih tahunya mungkin setelah kejadian, tapi penulis Injilnya nulisnya kan belakangan. Bisa begitu. Ya, bisa dipahami. Beda perangkatnya aja sih, asumsi tadi penglihatan sama itu. Ya memang itu penglihatan, kita sudah bahas kan, itu penglihatan. Iya. Karena Yesus ngomong penglihatan. Ya, tidak ada bagian yang lain. Apakah mau diartikan, berarti nanti kita pun akan kenal dengan orang-orang yang belum kita kenal dengan dasar itu? Ya enggak bisa. Gimana caranya kita bisa mengenal di orang-orang di surga yang belum pernah kita kenal di dunia? Kita tidak maha tahu. Bahwa murid-murid itu kenal Musa dan Elia pada waktu itu. Bukan diasumsikan, mereka bisa maha tahu, sudah pernah kenal Musa dan Elia sebelumnya, bisa seperti itu kan. Maka kemungkinannya hanya dua tadi. Mereka sudah menerima pengajaran dari Kristus, atau Kristus pada waktu itu yang kasih tahu ke mereka. Bukan, yang pasti tidak ada opsi mereka itu bisa maha tahu, kenal orang-orang Perjanjian Lama. Tidak ada opsi untuk itu. Bahkan bagaimana kita mau kenal Kristus? Kita nggak kenal mukanya Yesus, maksud. Ya. Bahkan bagaimana caranya kita bisa tahu Yesus ini Yesus, itu bukan, atau bagaimana? Karena kita nggak pernah lihat.
Nantinya di surga meskipun kita sebelumnya tidak pernah kenal Yesus ya, pasti tahulah siapa yang dipuji di sana, siapa yang mulia di sana. Saya Kalau itu mah gampang ya, karena Yesus ya tidak seperti kita kan ya. ya itulah maksud saya, mungkin dalam ini kan masih semua sifatnya tafsiran ya. Mungkin di dalam kekekalan itulah keajaiban itu akan terjadi. Artinya kita juga bisa tahu nih Paulus yang mana, Petrus yang mana. Masa kita harus kenalan dulu gitu loh maksudnya. Problemnya adalah kita tidak mau tahu masalahnya. Bagaimana kita bisa mengenal orang-orang yang hidup ribuan tahun sebelum kita, kecuali kita maha tahu. Atau kita dikasih tahu baru kita tahu. Kita di surga itu bukan jadi orang yang seperti Allah tidak loh ya. Kita tetap terbatas, kita tetap tidak maha tahu. Bagaimana mungkin kita bisa kenal orang-orang yang belum kita kenal kecuali kita maha tahu. Jadi di surga itu pengetahuan tetap bisa tambah loh ya. Jangan pikir di surga itu pengetahuan sudah sempurna, enggak, pengetahuan masih bisa tambah di sana. Lebih masuk akal mana? Mau terima kita di surga itu sudah sempurna kayak Allah maha tahu, atau memang kita tetap di sana sebagai manusia yang terbatas di dalam banyak hal, Hanya kita tidak berdosa, itu aja. Belum bisa komen maksudnya, karena nggak tahu masih. Ya. Thank you maksudnya. Ya, dikasih tahu ya. Kira-kira yang penting kan konsepnya dulu nih. Kan berangkatnya kan, oh nanti kita bisa kenal kok meskipun orang-orang tidak kenal. Dasarnya apa? Dasarnya Petrus, dasarnya murid-murid kenal Musa dan Elia. Tidak bisa begitu. Itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa kita akan mengenal banyak orang yang tidak kenal, yang kita tidak kenal ya, sebelumnya. Itu bukan dasar, karena tadi bahwa murid-murid bisa mengenali itu bisa terjadi karena sebelumnya pernah diajar Kristus, atau pada waktu itu mereka dikasih tahu oleh Kristus. Jadi bukan karena ada satu unsur supranatural lalu mereka kenal, tidak ya. Itu dulu ya. Oke, ada lagi tentang tubuh ini? Ada yang mau tanya lagi? Cukup ya. Oke, kita lanjut. Akhir-akhir ini ada politisi yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan adalah satu slogan dari demokrasi ya. Demokrasi. Dan kita tahu bahwa pemerintahan dalam dunia ini itu bukan hanya demokrasi, ada yang kerajaan dan lain sebagainya ya. Nah, tentang demokrasi ini, apakah suara rakyat adalah suara Tuhan? Tergantung bagaimana kita mengerti kalimat ini. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau dimaknai bahwa seolah-olah Tuhan itu juga ikut nyoblos, ya, seolah-olah Tuhan itu memang bergerak juga untuk memenangkan satu pasangan calon, nah itu tidak benar. Itu pasti bukan pengertiannya seperti itu ya. Kalau diartikan seperti itu pasti salah begitu. Kalau diartikan seperti itu, maka akan punya satu konsekuensi yang parah banget. Berarti Tuhan ini sukanya mayoritas. Padahal di dalam Alkitab justru Tuhan itu seringkali ada di pihak yang minoritas. Pihak yang kecil, pihak yang lemah. Bukan pihak yang mayoritas begitu. Sehingga tak mungkin dimaksudkan seperti itu ya, seolah-olah memang Tuhan aktif seperti orang-orang yang kira-kira nyoblos sehingga mereka Tuhan ada di pihak mereka, kira-kira begitu. Karena mayoritas belum tentu benar. Kalau dimengerti seperti itu, wah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat yang mana? Rakyat yang paling banyak. Nah, lagi-lagi kan itu bukan sesuatu yang ada dasar kebenarannya sama sekali ya, bahkan mungkin akan sangat bertentangan dengan apa yang terjadi dalam seluruh Alkitab. Bahwa Tuhan justru lebih digambarkan dia ada bersama dengan orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah ya, yang sedikit, yang minoritas. Nah, gitu. Kecuali ini diartikan begini. Suara rakyat adalah suara Tuhan, bahwa rakyat yang memutuskan ya, sehingga suara terbanyak itu yang menjadi keputusan ya, seperti KPU sedang rekapitulasi ini ya. Dan kemudian terpilih satu pemimpin.
Dan itulah kemudian disimpulkan itu adalah kehendak Tuhan. Nah, itu baru benar. Ya, jadi tergantung bagaimana kita memaknai kalimat suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau Tuhan itu include ke dalam suara rakyat itu yang mayoritas, maka itu pengertian yang salah. Tapi kalau diartikan bahwa Tuhan itu beyond, yang melampaui akan proses yang terjadi. Bahwa ketika satu pemilihan umum terjadi dengan sistem demokrasi, lalu suara mayoritas yang menentukan pemimpin yang terpilih, dan dikatakan bahwa itu adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, dalam pengertian itu masih bisa ya. Bahwa memang Tuhan yang menetapkan pemimpin itu. Tanpa kita mesti mengartikannya seolah Tuhan itu include masuk ke dalam pemilihan itu ya. Tidak, dia tuh melampaui proses yang terjadi ya. Apalagi demokrasi kan bukan satu-satunya sistem pemerintahan ya di seluruh negara di dunia ini ya. Ada banyak sistem yang lain begitu. Nah, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah tidak masuk ke dalam proses pemilihannya, tapi dia sudah menetapkan nih, bahwa di Indonesia ini pemilu 2024 yang akan jadi presiden ini, ya, melalui proses pemilu yang demikian rupa, ya, suara terbanyak menentukan ini. Di dalam pengertian itu Allah yang menetapkan, itu baru benar ya. Ya. Kalau pengertiannya seperti itu ya benar sesuai dengan Roma 13 ayat 1 bahwa Tuhan yang menetapkan pemerintah. Apakah itu dipilih melalui demokrasi, apakah memakai sistem kerajaan dan lain sebagainya. Ya, Allah yang menetapkan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Bahkan pemerintah-pemerintah yang tidak kenal Allah sekalipun. Bahkan pemerintah-pemerintah yang membenci Allah sekalipun. Semuanya masuk ke dalam ayat ini ya. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada yang tidak ditentukan oleh Allah. Tidak mungkin satu pemimpin komunis bisa menjadi pemimpin kalau Allah tidak menetapkan dia. Tidak mungkin ada pemimpin apapun juga ya yang bisa menjadi pemimpin kalau tidak ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah itu melampaui semuanya. Ya, mesti dimengerti seperti itu ya. Suara rakyat adalah suara Allah itu tidak boleh dimengerti soal itu Allah itu include masuk ke situ lalu memihak mayoritas. Tidak ada seperti itu ya, tidak ada seperti itu. Tapi yang benar adalah semua proses pemilihan yang terjadi, hasil akhirnya yang adalah suara mayoritas itu sebenarnya itu adalah bagian dari penetapan Allah yang mesti terjadi, termasuk di negara kita ya. Oke, untuk pertanyaan ini apakah ada yang mau mendalami lagi? Oke, cukup ya. Yang berikutnya, pertanyaan nomor 4. Bolehkah saya PDKT, pendekatan ya, dengan seorang yang sudah punya pacar? Bagaimana sikap yang benar terhadap seseorang yang menunjukkan ketertarikan kepada kita, padahal orang tersebut sudah punya pacar? Saya yakin ini pertanyaannya bukan dari Victoria atau Filemon ya. Ini mungkin dari pemuda atau remaja ya. Bolehkah saya PDKT dengan seorang yang sudah punya pacar? Definisi pacar ini penting ya. Di dalam kekristenan pacar itu bukan untuk main-main. Pacar itu konsepnya adalah satu komitmen untuk serius. Untuk maju nantinya ke tahap pernikahan. Jadi ini adalah satu hubungan yang serius ya. Untuk ya menjajaki, untuk boleh saling mengenal lebih dalam, untuk menyiapkan diri nantinya masuk ke pernikahan. Jadi seperti yang sering kita sampaikan di anak-anak muda, remaja ya. Kalau belum mau nikah jangan pacaran dulu. Kalau belum punya planning nikah, jangan pacaran dulu, berteman dulu. Ya, karena tujuan pacaran bukan main-main, bukan karena pengen, karena temannya punya pacar, bukan. Tidak boleh seperti itu. Tapi memang kalau sudah punya planning untuk masuk ke pernikahan,
barulah rencanakan untuk pacaran begitu. Sehingga karena pacaran dimengerti seperti itu, ya enggak boleh ya PDKT dengan seorang yang sudah punya pacar. Ya enggak boleh. Lalu yang kedua, bagaimanakah sikap yang benar terhadap seorang yang menunjukkan ketertarikan kepada kita? Ya, kasih tahu aja. Kamu sudah punya pacar gitu ya. Karena ya definisi pacaran atau konsep pacaran dalam kekristenan ya seperti itu ya, bukan main-main ya, tapi satu jenjang komitmen yang lebih serius ya untuk mengenal dengan lebih sungguh untuk nantinya melangkah ke tahap mungkin pertunangan dan habis itu ke pernikahan ya. Apakah saya mau mendalami pertanyaan ini? Oke ya, lanjut. Menurut Musa, apakah jodoh di tangan Tuhan? Adakah peran kita dalam hal mencari dan menemukan jodoh? Definisi jodoh ini bisa rancu ya. Saya sih tidak suka dengan kata jodoh ini. Apa sih jodoh itu? Apakah orang yang menikah dengan si A, ya, lalu kita katakan itu jodohnya, dan kemudian ternyata karena satu dan lain hal berpisah dengan si A, lalu dia nikah dengan si B. Loh, pertanyaan mana jodohnya? A atau B? Saya tidak suka dengan istilah jodoh karena definisinya itu tidak jelas begitu ya. Apa sih jodoh itu ya? Ya lebih kepada pasangan lah ya. Menurut Musa, apakah pasangan kita nantinya dengan siapa kita akan menikah dan seterusnya itu ada di tangan Tuhan? Apa peran kita dalam mencari dan menemukan pasangan hidup? Kira-kira begitu ya. Bicara di tangan Tuhan kan bicara kedaulatan Tuhan ya. Bicara ketetapan Tuhan. Jangankan dengan siapa nantinya kita akan hidup bersama dan lain sebagainya ya. Kita perhatikan apa yang Alkitab katakan dalam Matius 10 ayat 29 sampai 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di kamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangankan masalah yang serius ya. Untuk hal yang remeh seperti ini ya, burung pipit yang 2 ekor cuma bayarnya seduit, murah banget ini. Yang remeh, burung yang remeh ini ya, tidak akan jatuh ke bumi kalau Tuhan tidak kehendaki, kalau Tuhan tidak tetapkan. Mesti Tuhan tetapkan dulu, baru ada burung yang kalau ditembak orang kena dan jatuh begitu loh. Ya. Dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, kata terhitung ini punya apa ya? Punya makna yang lebih dalam ya. Berarti kalau terhitung semuanya itu kapan? Tiap waktu. Berarti satu rontok itu Tuhan tahu. Dan bukan hanya Tuhan tahu, itu tetap dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Loh, Tuhan kok menetapkan hal yang remeh? Ini bukan karena Tuhan kurang kengangguran, bukan ya. Tapi memang itu naturnya dia, itu dirinya dia. Tidak ada satu hal remeh pun yang terjadi kalau dia tidak kehendaki. Bahkan satu debu yang terbang, itu bisa terbang kalau Tuhan tetapkan dia terbang. Ya. Hal remeh ditetapkan, apalagi pasangan hidup. Pasti ditetapkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ditetapkan, apakah berarti kita diam-diam saja? Ya. Tidak usah berdoa, tidak usah berusaha. Tidak. Kita sudah belajar penetapan tidak bertentangan dengan tanggung jawab kita. Allah menetapkan, kita yang tanggung jawab melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, karena tanggung jawab kita itu juga termasuk penetapan Tuhan sebenarnya. Dia menginginkan kita bertanggung jawab. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Ya karena penetapan Tuhan itu kita tidak tahu sebelum itu terjadi. Kita tahu itu penetapan Tuhan setelah hal itu terjadi baru kita tahu, oh ternyata Tuhan menetapkan begini, kan begitu.
Nah, kalau misalkan urusan pasangan hidup, kita jadi fatalis ya. Fatalis itu orang ya sudah Tuhan tetapkan, ya sudah, kita nggak usah ngapa-ngapain, kira-kira begitu ya. Ya, bagaimana kita bisa tahu siapa pasangan kita? Ya, kalau kita tidak menjalankan tanggung jawab kita, begitu ya, tidak menjalankan tanggung jawab kita. Ya, jadi tetap ada peran kita, iya, tapi peran kita tidak lepas juga di dalam satu kerangka kedaulatannya Tuhan. Biarlah Tuhan tetapkan, kita tetap lakukan yang jadi bagian kita yang sebenarnya di dalam kerangka penetapannya juga. Tanggung jawabnya tetap ada ya. Kita berusaha tetap berdoa ya untuk bagaimana prinsip-prinsip di dalam hal ini kita semua sudah tahu, yang mesti seiman dan seterusnya ya. Oke. Ada yang mau memperdalam bagian ini? Tidak ada? Oke ya. Jadi yang bertanya, bukan karena sudah Tuhan menetapkan dengan siapa nantinya, bukan berarti tidak perlu berdoa dan berusaha, tetap lakukan bagianmu ya. Pertanyaan nomor 6. Mau tanya dong Muse tentang konsep Rabu Abu yang belakangan ini juga dilakukan oleh gereja-gereja denominasi tertentu. Terima kasih. Rabu Abu ini sudah lama banget ya. Ya, bukan hanya dilakukan oleh gereja Katolik ya, tetapi juga dilakukan oleh gereja-gereja non-Katolik ya, gereja Protestan tertentu juga mempraktekkan atau menerapkan Rabu Abu ini begitu ya. Kita tidak ya, kita tidak menerapkan ya untuk Rabu Abu ini. Biasanya kita cuma menerapkan Jumat Agung dan Paskahnya ya. Kita lihat dulu apa sih Rabu Abu itu. Rabu Abu itu adalah hari pertama masa Prapaskah yang menandai masa 40 hari sebelum Paskah. Jadi ada namanya masa Prapaskah. Kapan masa Prapaskah dimulai? Yaitu 40 hari sebelum Paskah. Itu dulu ya. Dan hari pertama di dalam masa Prapaskah itulah yang namanya Rabu Abu. Jadi masa Prapaskah pasti diawali pada hari Rabu. Tidak akan pernah ganti hari Selasa atau Kamis. Tidak. Akan selalu hari Rabu. Dan masa Prapaskah ini ya, ini saya ambil dari konsepnya Katolik ya. Itu adalah 40 hari sebelum Paskah. Itu menjadi masa Prapaskahnya mereka, kira-kira begitu. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri menyambut Paskah ya selama 40 hari itu. Dan dimulai hari pertamanya itu pada hari Rabu dan disebut sebagai Rabu Abu. Mengapa 40? Angka 40 ini ya itu adalah punya makna rohani ya. Yaitu sebagai masa lamanya persiapan. Kenapa 40 kalau begitu? Ya karena diambil dari beberapa contoh di dalam Alkitab, ya angka 40 ini bisa disimpulkan sebagai masa persiapan. Misalkan Musa berpuasa 40 hari sebelum menerima 10 perintah Allah. Elia juga puasa 40 hari. Yesus sendiri sebelum pelayanan juga puasa 40 hari. Ya. Nah, jadi berdasarkan hal itu kemudian disimpulkan, oh angka 40 ini merupakan angka simbolis yang artinya masa persiapan. Sehingga gereja Katolik itu ya menghitungnya adalah jatuhnya pada hari Rabu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa hari pertamanya itu hari Rabu? Bagaimana kira-kira cara ngitungnya? Begini cara ngitungnya. Penentuan awal masa Prapaskah pada hari Rabu itu disebabkan karena penghitungan 40 hari sebelum hari Minggu Paskah itu tanpa menghitung hari Minggu. Kenapa hari Minggu tidak dihitung? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan, peringatan kebangkitan Yesus. Karena masa 40 hari ini adalah seperti masa perkabungan begitu ya. Masa perkabungan perenungan sehingga hari Minggunya tidak dihitung karena hari Minggunya itu adalah hari sebenarnya yang merupakan hari apa ya, simbol perayaan kebangkitan Yesus. Nah, dari hari Paskah, penetapan hari Paskah itu maka dihitung mundur 40 hari
itu pasti akan ketemu hari Rabu. Ya, tadi karena hari Minggunya tidak termasuk hitungan. Ya. Kalau tidak percaya silakan saudara hitung sendiri ya. Paskah tahun ini tanggal berapa, hitung mundur 40 hari tanpa ngitung hari Minggunya. Jatuhnya pasti hari Rabu. Dan silakan ngitung Paskah di tahun-tahun yang lalu. Pasti ketemunya juga hari Rabu. Karena itu disebut sebagai Rabu Abu. Nah, sekarang pertanyaan mengapa pakai kata abu? Di dalam tradisi Rabu Abu itu kan ya itu ya ada dahi yang dicoret dengan abu dengan tanda salib. Ya. Itu apa maknanya sih? Mengapa abu? Karena abu itu sebagai tanda pertobatan. Alkitab mengisahkan abu sebagai tanda pertobatan misalnya dalam pertobatan Niniwe. Nah, selain itu abu ini juga dilatar belakangi dari kisah penciptaan di mana manusia diciptakan dari debu tanah. Dan satu hari akan ketemu, akan mati dan kembali jadi debu. Sehingga dalam praktek gereja Katolik ya, saat menerima abu di gereja, romonya akan berucap bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau romonya akan mengatakan kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, memang hal ini kita kenal dipraktekkan oleh gereja Katolik, dan ya sekarang bukan hanya gereja Katolik ya, gereja-gereja Protestan tertentu juga menerapkan akan Rabu Abu ini. Tidak harus diterapkan. Ya, ini kan sebenarnya tradisi-tradisi saja ya. Tradisi-tradisi yang sifatnya itu bisa ada, bisa tidak ada. Boleh ada, boleh tidak ada. Ya. Oke, tentang Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 7. Relasi Tritunggal adalah relasi yang penuh kasih. Apakah kasih Bapa kepada Anak dan kepada Roh Kudus lebih besar dari kasih Bapa kepada manusia? Jadi betul ya, relasi Tritunggal itu relasi kasih yang sempurna. Bapa kasih Anak, Anak kasih Roh Kudus kasih Bapa dan seterusnya. Itu kasihnya itu sempurna ya, tidak pernah kurang ya, sempurna. Nah, pertanyaannya adalah apakah kasih Bapa kepada Roh Kudus dan kepada Kristus itu lebih besar daripada kasihnya kepada manusia? Nah, saya akan menjawabnya begini, Saudara. Kalau mengatakan lebih besarnya seperti apa kira-kira? Karena kasih Allah itu sempurna begitu ya, yang tidak mungkin lebih kurang atau lebih sedikit. Kasihnya sempurna. Jadi saya jawabnya adalah tidak akan menjawab mana yang lebih besar. Ya. Saya tidak akan menjawab mana lebih besar kasih Allah kepada kasih Bapa kepada Kristus dan Roh Kudus atau kasihnya kepada manusia. Saya tidak akan menjawab mana yang lebih besar, tapi saya akan memperlihatkan saudara bagaimana Alkitab menggambarkan atau menyatakan bagaimana Bapa mengasihi Anak dan bagaimana Bapa mengasihi manusia. Tentu manusia yang dimaksud di sini bukan semua manusia ya. Tapi manusia di sini harusnya ya adalah diartikan sebagai orang-orang pilihannya ya. Memang Allah mengasihi semua manusia dengan kasih yang umum, anugerah umum. Ya, tapi Allah juga memberikan kasihnya yang khusus, anugerah khusus kepada umat pilihannya. Jadi saya lebih prefer ini merujuk pada manusia dalam arti umat pilihannya. Kita, orang-orang yang dipilihnya. Nah, kita akan lihat data Alkitab bagaimana Alkitab menggambarkan besarnya kasihnya kepada Kristus dan bagaimana dia mengasihi umat pilihannya. Ya, kita perhatikan satu-satu. Di dalam Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jelas ini adalah Bapa ya yang ngomong kepada Kristus ya. Ini anakku yang kukasihi. Sehingga kalau ditanyakan seberapa besar kasih Allah kepada Kristus, sangat besar, terlalu besar, sempurna kebesaran kasihnya. Tidak kurang sedikit pun. Begitu. Ya, besar sekali kasihnya. Ya.
Lalu bagaimana dengan kasih-Nya kepada umat pilihannya, kepada kita, orang-orang percaya? 1 Yohanes 3:1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada siapa? Kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Seberapa besar sih Tuhan mencintai kita, umat pilihannya? Sangat besar. Betapa besarnya, sempurna besarnya cintanya kepada kita. Bahkan Alkitab mengatakan Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal, ya, selama-lamanya, dengan kasih yang tidak pernah kurang sedikit pun kasihnya kepada kita. Sempurna besarnya, sangat besar. Jadi kasihnya kepada Kristus sangat besar. Kasihnya kepada kita umat pilihan sangat besar. Jadi tidak perlu dibandingkan mana lebih besar, saudara. Alkitab mengatakan Dia mengasihi Kristus dengan begitu besar. Dia juga mengasihi umat pilihannya dengan kasih yang begitu hebat. Ya, kita perhatikan ayat yang lain. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dari hal ini, saudara, kita bisa lihat tentang besarnya kasih Bapa kepada Kristus, sekaligus besarnya kasih Bapa kepada kita, umat pilihannya. Dikatakan, Yesus mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gambarannya pada waktu itu Allah Bapa itu memalingkan wajahnya. Bisa digambarkan seperti itu, ya. Kenapa Bapa memalingkan wajahnya dari Kristus? Karena Kristus waktu itu sedang menanggung dosa kita. Kenapa Bapak sampai memalingkan wajahnya dari Kristus? Karena dia tidak, seperti digambarkan, seolah-olah dia itu tidak sanggup melihat Kristus yang dia cintai itu menerima hukuman yang luar biasa besar. Ya, kira-kira dalam bahasa manusianya kira-kira begitu, ya. Sampai Allah itu tidak mau lihat Kristus, kira-kira begitu, ya. Saking itu adalah pribadi kedua yang Dia kasih luar biasa. Mesti menerima hukuman yang mestinya kita tanggung itu, ya. Pada waktu menggantikan hukuman dosa kita sampai Bapa seolah-olah Dia memalingkan wajah, enggak, seperti dalam tanda kutip, ya, enggak tega, kira-kira begitu dalam tanda kutip, ya. Saking Dia mengasihi Kristus begitu loh. Ya. Misalkan orang, ya, punya sahabat dan sahabatnya itu dihukum. Saya yakin ketika sahabatnya itu cinta orang itu, tidak mungkin ketika orang itu misalkan dihukum apapun, ya, akan dia lihat dengan mata yang gimana gitu. Pasti dia mungkin akan tutup mata, pejam mata, tidak mau lihat, ya. Saking tidak tega, kira-kira begitu, ya. Karena Dia begitu mengasihi sahabatnya. Nah, gambaran Allah meninggalkan atau memalingkan wajahnya itu, ya, memberitahu kepada kita besarnya kasih Bapa kepada Kristus. Di dalam hal ini, kita juga lihat akan besarnya kasih Bapa kepada kita. Demi kita yang berdosa ini loh, Dia relakan anaknya yang tunggal, pribadi kedua dari Tritunggal itu, diutusnya untuk demi kita. Jadi dari satu ayat ini kita lihat akan kasihnya yang hebat kepada Kristus, juga kasihnya yang hebat kepada kita yang dipilihnya. Jadi saya pikir tidak perlu mana yang lebih besar. Kasihnya kepada Kristus begitu besar, kasihnya kepada kita juga begitu besar. Karena itu dalam Yohanes 3:16 kita tahu, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kata dunia ini bukan bumi, kata dunia ini bicara orang pilihan. Dunia itu dalam Alkitab punya makna yang sangat banyak sekali. Tapi kata dunia dalam Yohanes 3:16 ini jelas bicara orang pilihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan. Jadi jelas sekali. Jadi Bapa itu sangat mengasihi kita. Oh, harusnya hal ini melegakan kita, saudara, ya. Apakah kita suka ngomel sama Tuhan, merasa kurang disayang Tuhan, merasa Tuhan tidak peduli? Ingat kembali kisah pengorbanan Yesus.
Dan dalam kisah pengorbanan Yesus itu ada peran Bapa juga. Bapa yang utus Kristus demi kita. Kristus yang dia sangat kasihi, dikorbankan demi kasihnya kepada kita. Ya, jadi mana lebih besar? Alkitab mengatakan kasihnya kepada Kristus sangat besar. Dan kasihnya kepada kita umat Kristen juga sangat besar. Oke? Jadi bersyukurlah ya kita dikasih oleh Tuhan. Nah, itu lebih daripada cukup ya untuk kita terus bersyukur. Baik, ada yang mau mendalami bagian ini? Oke, cukup tidak mendalami. Kita lanjut, pertanyaan nomor 8. Ada yang mengatakan bahwa golput golongan putih ya dalam pemilu adalah bagian dari pilihan kita. Bagaimana tanggapan Musa? Ya, jadi ditanyakan, kita kan pilpres ini kan milih. Dalam pilpres ini kan ada 3 pilihan ya, nomor 1, 2, atau 3. Apakah golput itu juga jadi pilihan kita? Karena ada orang ngomong, ya pilihanku aku memilih untuk tidak memilih, kira-kira begitu ya. Memilih untuk tidak memilih. Bagaimana tanggapannya? Pertama-tama, saya mau melihat ini dari kacamata hukum dulu ya. Golput dari kacamata hukum di Indonesia itu bagaimana dalam hal pemilu ya, karena konteksnya pemilu ya. Golput dalam pemilu, dalam kacamata hukum bagaimana sih? Yang pertama kita mesti sadari bahwa pemilu di Indonesia itu diatur oleh undang-undang pemilu. Jadi semua hal terkait pemilu, siapa yang dipilih, siapa yang memilih, hak kewajiban semuanya itu diatur dalam undang-undang pemilu. Nah, dalam undang-undang pemilu itu istilah golput tidak ada. Tidak ada. Ya. Istilah golput tidak ada. Tapi meskipun tidak ada satu pelanggaran undang-undang yang tentunya akan bisa berujung pada pidana ya, yaitu pasal 515. 515. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Jadi dalam pasal 515 ini ada satu pelanggaran yang bisa berujung pidana, yaitu ketika orang menyuap dengan tujuan salah satunya supaya orang itu menjadi golput. Ya, dalam konteks ini ada pidananya. Ya. Kamu tak kasih duit ya, tapi kamu jangan milih. Ya, itu ada pidananya, Saudara. Di dalam hal itu yang nyogok salah, jelas yang disogok juga salah. Berarti dia memilih golput itu karena sogokan. Nah, pilihan golput karena sogokan ini jelas salah, Saudara. Milih golput karena sogokan jelas salah. Yang nyogok salah, yang disogok salah. Tapi mungkin Saudara tanya begini, tapi kan orang itu golput bukan karena disogok, kan, tapi karena bagi dia itu apa ya? Iya, tiga calon ini gak ada yang seret di hatinya ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini gak ada yang belas, gak ada yang seret di hatinya gitu ya. Semua itu hitam semua kira-kira begitu. Nah, bagaimana kalau golputnya itu golput yang murni, bukan karena ada satu ajakan dari pihak lain ya. Nah, dalam kacamata hukum, dalam hal ini golput itu bentuk lain dari abstain. Abstain itu apa? Abstain itu adalah mekanisme yang disediakan dalam setiap instrumen pengambilan keputusan dalam demokrasi. Jadi dalam demokrasi itu ada pilihan untuk tidak memilih. Abstain ataupun menentukan pilihan merupakan ekspresi partisipasi dalam politik. Jadi dalam kacamata hukum, golput yang murni itu memang diizinkan. Memilih untuk tidak memilih itu diperbolehkan. Abstain itu adalah hak pilihnya dia untuk tidak memilih.
Hak untuk memilih atau hak untuk tidak memilih itu dianggap sebagai hak konstitusional yang dilindungi oleh negara. Ini dalam kacamata hukum memang berarti golput yang murni itu masih dibenarkan. Tetapi ada catatan. Di dalam pandangan kekristenan bagaimana? Meskipun golput yang murni itu tidak ada masalah hukum. Tapi menurut saya, saudara sekalian, sebelum menentukan golput itu mesti berpikir 1000 kali ya. Kenapa? Karena waktu kita memilih untuk tidak memilih, itu berpotensi nantinya bisa jadi kita berpartisipasi untuk menangnya satu calon yang akan merugikan kekristenan. Apalagi dalam konteks Indonesia ya. Kalau kita memilih untuk tidak memilih, padahal kita tahu nih, oh ini ada satu atau dua calon ini kalau naik ini, wah ini kekristenan ini bisa mendapat hal yang tidak baik, kira-kira begitu. Ya kita salah loh kalau begitu, saudara ya. Jadi memang nggak boleh segampang itu untuk kita memilih untuk tidak memilih, nggak bisa. Ya, salah satu pemikiran yang paling simpel ya begitu. Kalau kita tidak memilih dan kemudian yang merugikan kekristenan yang terpilih, kita bersalah bukan? Nah, padahal Alkitab mengajarkan apa? Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi, karena itu ada kesempatan milih, hak kita untuk milih, pakai, ya, bergumul dengan Tuhan. Mana kira-kira pilihan? Kalau misalkan tiga-tiganya kita anggap buruk, ya pilihlah yang terbaik dari yang terburuk. Ya, itu beberapa pertimbangan praktis lah ya. Jadi meskipun secara undang-undang, secara hukum, golput murni itu tidak salah, tapi bisa salah di dalam konteks iman Kristen, ketika kita tidak menggunakan akan hak kita di dalam konteks untuk memperjuangkan kesejahteraan kota, dan bukan hanya kota ya, tapi bangsa dan negara kita. Baik, itu jawaban saya ya. Apakah ada yang mau mendalami masalah golput ini? Oh, ada chat, coba saya baca ya. Musa, bagaimana dengan menerima serangan fajar? Tolak. Ya. Serangan fajar itu adalah satu bagian dari money politik yang jelas money politik itu melanggar undang-undang. Jadi yang ngasih salah, yang dikasih kalau terima juga salah. Lalu gimana kalau orang mengatakan begini, terima uangnya jangan pilih orang yang ngasih? Tetap salah menurut saya, saudara. Tetap salah. Karena itu tidak dibenarkan oleh undang-undang, juga Alkitab kan ngomong ya, jangan terima suap juga ya. Kalau kita tidak menyuap tapi terima suap, ya tetap salah kita ya. Mau serangan fajar, mau serangan malam, tolak, saudara. Itu sebagai bukti integritas kita juga ya. Siapa di sini yang sudah terima serangan fajar? Jangan dikasihkan untuk uang persembahan loh ya. Jadi pikirnya nanti cuci uang ya, cuci uang. Ya. Ada lagi? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Bagaimana pandangan Alkitab tentang eutanasia? Jikalau alat bantu dicabut, maka orang meninggal. Tetapi kalau tidak dicabut, keluarga sudah tidak punya biaya, bahkan sudah punya banyak hutang. Eutanasia. Secara lebih khusus ada kasus seperti ini ya. Jadi orang ini saya bacanya adalah dia hidupnya hanya bergantung pada alat. Dan itu biasanya masuk ke ICU dan biayanya itu mahal sekali. Bukan hanya ruangannya, tapi alat-alat bantunya itu biayanya mahal sekali. Keluarga sudah tidak punya uang, bahkan bukan tidak punya uang, hutangnya sudah numpuk demikian rupa. Apakah boleh dicabut? Apakah ini termasuk eutanasia? Nah, kita lihat dulu definisinya, saudara ya.
Eutanasia itu apa sih? Banyak definisi ya, tapi saya mengambil ini yang paling gampang dimengerti ya. Eutanasia adalah perbuatan dengan sengaja. Jadi perbuatan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien, atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. Dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri. Itu termasuk eutanasia ya. Jadi lebih kepada motivasi kasihan pasiennya ini. Jadi bukan tujuannya ingin bunuh ya. Lalu disuntik mati, bukan itu. Tapi ini motivasinya yang terkandung dalam eutanasia ini adalah kematian untuk kebaikan pasien, kira-kira begitu. Nah, eutanasia dalam kalimat ini berarti kita akan mendapatkan ada dua macam eutanasia ya. Yaitu ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif bagaimana? Yaitu yang ini ya. Yang dengan sengaja melakukan sesuatu, menyuntikkan sesuatu atau memberikan obat tertentu dengan tujuan mengakhiri hidup seseorang pasien dengan motivasi kasihan pasiennya. Itu termasuk sebagai eutanasia aktif, yaitu aktif melakukan sesuatu. Ya, tentunya bukan mencekik pasien, bukan ya. Menutup hidungnya dengan bantal, bukan itu pastinya ya. Ini dilakukan secara medis ya. Apakah menyuntikkan obat tertentu dengan dosis tertentu sehingga mempercepat untuk meninggalnya pasien, kira-kira begitu. Dan motivasinya untuk kebaikan pasien. Itu termasuk eutanasia aktif. Tapi juga ada definisi kalimat yang di atasnya adalah perbuatan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup pasien. Ya, itu artinya pasif ya, tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang. Harusnya pasien bisa hidup lebih panjang kalau diberikan ini, tapi kemudian dia tidak memberikan itu. Nah, itu termasuk eutanasia pasif. Nah, bagaimanakah pandangan Kristen terhadap eutanasia ini? Yang pastinya, untuk eutanasia yang aktif tidak boleh jelas melanggar firman Tuhan. Tidak boleh ya, dengan sengaja nyuntik mati orang. Meskipun alasannya kasihan, dia meraung-raung tiap malam, menderita, kasihan, sudah suntik mati saja. Tidak boleh. Pasif, aktif tidak boleh. Bagaimana yang pasifnya? Pasifnya harus dilihat. Tidak boleh sembarangan juga ya. Oh, misalnya gini. Oh, dia kena pneumonia. Ya, kasihan dia kesakitan terus itu. Ya, sudahlah, tidak usah dikasih obat. Pneumonianya tidak usah kasih obat, sudah, tidak usah kasih antibiotik. Kalau pasifnya dalam hal itu jelas salah, saudara ya, jelas salah. Selama masih bisa diberikan obat-obatan yang menunjang, mesti dikasih. Jangan tidak dikasih. Begitu tidak dikasih dengan tujuan supaya cepat mati, meskipun termasuk eutanasia pasif, ini jelas salah, saudara. Ini tidak bertanggung jawab. Tetapi lain kasusnya menurut saya dengan kasus pertanyaan ini. Mana tadi? Ini gambarannya adalah orangnya itu ya sudah hidupnya hanya bergantung pada alat. Obat-obatan sudah semua dicoba, sudah tidak bisa ya. Sudah dikasih antibiotik segala macam, obatnya sudah tidak bisa lagi. Sehingga untuk dia bernafas, untuk dia hidup hanya bergantung alat saja. Ya. Nah, di dalam kasus seperti ini yang sudah menurut saya di titik akhir begitu ya, kebergantungan hidupnya hanya pada alat saja, bukan pada obat-obatannya, tapi pada alat saja. Maka menurut saya, jika keluarga sudah dalam pertimbangan tertentu ya, seperti misalkan sudah tidak ada biaya, juga sudah sakitnya sudah lama begitu ya, dan tidak ada perkembangan yang lebih bagus, tidak ada proses satu kemajuan dalam kesehatannya. Menurut saya tentu mesti hati-hati sekali ya, tidak segampang itu ya. Menurut saya di dalam titik yang paling akhir, keluarga itu boleh ya memutuskan untuk mencabut alat itu. Dengan catatan hidupnya hanya bergantung hanya pada alat itu saja ya.
Maka di titik tertentu keluarga boleh untuk meminta dokter untuk mencabut alat itu, dan apa ya, artinya bukan membiarkan, tidak, tapi tetap melakukan perawatan yang lain atau secara alamiah kalau sudah tidak sanggup dilakukan perawatan lagi. Itu masih bisa dibenarkan, saudara ya. Dengan catatan tadi ya, itu hidupnya hanya tergantung hanya pada alat saja, sudah tidak ada progres secara medis, dan pertimbangan-pertimbangan yang lain ya seperti tadi ya, faktor ekonomi meskipun bukan jadi faktor yang paling penting ya, bukan itu ya sebenarnya, tapi lebih pada kesadaran ini hidupnya sudah hanya bergantung pada alat saja, kira-kira lebih condong kepada itu ya. Maka keluarga tentu masih berunding ya, karena ini tentang apa ya, tentang seseorang gitu, mesti berunding ya, apakah sudah waktunya untuk ya mencabut itu sehingga dibiarkan secara alamiah saja. Menurut saya masih bisa seperti itu ya. Nah, eutanasia yang pasif yang sudah di titik ini menurut saya bisa dilakukan, saudara ya. Tapi bukan sembarang pasif seperti tadi ya. Orang kena kanker, sudahlah nggak usah diobati. Itu termasuk eutanasia pasif ya. Membiarkan orang itu kena kanker dan nggak usah diobati. Dok, jangan kasih obat. Supaya cepat mati, kasihan dia sakit. Nah, itu termasuk eutanasia pasif yang prematur ya. Nah, itu tidak bisa dibenarkan. Kecuali sampai titik itu di mana hidupnya hanya bergantung pada alat saja. Maka bisa dibenarkan ya. Sesuai dengan kesepakatan keluarga untuk mencabut alatnya dan membiarkan pasien itu mengalami proses alami. Itu masih bisa, saudara ya. Dalam hal itu menurut saya tidak salah secara etika Kristen dan tidak melanggar firman Tuhan juga. Oke, ada yang mau menanggapi untuk eutanasia ini? Ya. Kalau ini tadi bicara tentang keluarganya ya. Kalau orangnya sendiri yang tidak mau berobat, alasannya mungkin tidak mau jadi beban bagi keluarganya, itu gimana, Musa? Wah, salah ya, salah. Jadi orang yang sakit dan tidak mau berobat itu salah ya. Salah. Dia tidak bertanggung jawab atas tubuhnya. Dia tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Salah. Apapun alasannya ya. Oh, nanti keluar biaya ini, keluar biaya itu, kasihan yang ngerawat segala macam. Itu salah. Itu termasuk eutanasia pasif yang prematur, dalam istilah saya prematur, dan itu salah. Karena hidupnya masih bisa diperjuangkan dengan berobat. Kalau dia tidak berobat, salah. Ya. Harus berobat. Oke, link lain. Oke, kita lanjut ya. Yang ke-10. Salam Musa, bagaimana saya mengetahui bahwa saya ada panggilan menjadi hamba Tuhan full timer? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Ini mungkin dari anak remaja atau pemuda ini. Dan bagaimana meyakinkan orang tua untuk menyetujui saya menjadi hamba Tuhan? Wah, kelihatannya ada orang tua yang tidak setuju dia jadi hamba Tuhan ini. Oke, begini. Motivasi jadi hamba Tuhan itu tidak tunggal ya. Dari zaman dulu sampai sekarang itu ada berbagai macam motivasi menjadi hamba Tuhan yang salah. Beberapa di antaranya satu, sebagai pelarian. Ya. Sudah daftar di perguruan tinggi I1, 2, 3, lembaga apa 1, 2, 3 ditolak semua, sudah tidak ada pilihan lain, masuk sekolah Alkitab saja. Itu jelas salah, itu pasti bukan panggilan hamba Tuhan ya, sebagai pelarian. Atau mungkin melihat hamba Tuhan tertentu, waduh hidupnya enak ya, rumah sudah disiapkan, fasilitas disiapkan, wah aku pengen gitu juga, enak juga tuh jadi hamba Tuhan. Yang semacam itu jelas bukan panggilan dari Tuhan ya, panggilan tipu daya keenakannya itu. Atau yang bisa menjadi motivasi yang menjadi satu yang salah, yang merupakan bukan panggilan Tuhan,
terhadap dia sebenarnya adalah misalkan nih dia punya apa ya, punya pacar lah kira-kira begitu ya. Nah, pacarnya ini hamba Tuhan. Wah, maka dia juga pengen, wah aku juga mau pengen jadi hamba Tuhan lah karena pacarku hamba Tuhan. Nah, berarti ini bukan panggilan Tuhan, ini panggilan pacar ya. Ini jelas bukan panggilan Tuhan ya. Kalau motivasinya itu benar-benar cuma itu ya, itu pasti bukan ya. Dan masih banyak lagi motivasi-motivasi yang keliru untuk jadi hamba Tuhan. Yang jelas kalau begitu bagaimana kita bisa tahu kita terpanggil jadi hamba Tuhan? Ini saya pengalaman pribadi aja ya. Keinginan untuk melayani itu tidak luntur dimakan oleh waktu. Ya, jadi panggilan pelayanan itu tidak pernah luntur termakan oleh waktu. Saya pribadi itu merasa terpanggil menjadi hamba Tuhan itu sejak SMP ya saudara ya. Sejak SMP. Sudah aktif pelayanan, sekolah minggu dan sebagainya, musik dan sebagainya. Antar jemput juga. Waktu mau masuk SMA itu sudah enggak pengen nanti setelah SMA itu mau jadi apa itu enggak ada pengen yang lain. Kalau anak-anak dulu kan apa cita-citamu? Jadi dokter, jadi apa? Saya enggak ada yang semacam begitu. Hanya cuma mau melayani Tuhan toh. Ya. Jadi panggilan itu mesti teruji waktu ya. Teruji waktu itu bisa menjadi satu faktor untuk kita tahu apakah kita terpanggil menjadi hamba Tuhan full timer atau enggak. Waktu mengujinya. Jadi kalau panggilan itu baru seminggu, 2 minggu, ya jangan langsung meyakini, oh ini saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Bisa jadi itu mungkin karena hanya KKR ya, karena emosi, itu bisa terjadi ya. Ya mesti diuji waktu. Dan waktu itu akan menguji bahwa saudara itu tidak akan pengen yang lain kecuali hanya melayani Tuhan. Itu yang paling menurut saya yang paling penting itu ya. Jadi ada satu keinginan yang sangat kuat sekali sampai saudara itu tidak mau jadi yang lain. Tidak mengingini yang lain kecuali melayani Tuhan. Tidak pengen kerja, tidak pengen bisnis, tidak pengen apapun ya. Tidak pengen cari cuan segala macam itu ya. Nah, keinginannya cuma satu, melayani Tuhan. Dan itu masih teruji oleh waktu. Kalau saudara sudah punya keinginan itu dan teruji oleh waktu, ya, dan juga teruji oleh berbagai macam tantangan, ya, godaan, ya, tawaran-tawaran, maka itu bisa menjadi tanda yang kuat, saudara, bahwa saudara dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Yang kedua, ada beban untuk melihat yang dilayani. Itu mesti ada ya. Kalau mau jadi hamba Tuhan sekedar untuk memenuhi, oh enak jadi hamba Tuhan itu ya cuma apa lakukan ini lakukan itu, habis itu santai enak. Nah, itu pasti bukan panggilan Tuhan, saudara ya. Kalau panggilan Tuhan itu pasti ada beban untuk melakukan sesuatu bagi yang saudara layani. Karena itu ada hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk melayani anak-anak muda, melayani orang-orang terpinggirkan, ya. Ada yang menjadi melayani gereja, melayani lembaga-lembaga dan sebagainya ya. Ada beban tertentu untuk mau melakukan sesuatu untuk melayani mereka begitu. Jadi pelayan itu akan menjadi satu kesukaan. Tidak akan ada capeknya begitu. Ya karena itu panggilan ya. Capek secara fisik tidak akan menjadi capek secara mental, tidak akan sudah. Ya justru ketika ada tantangan-tantangan itu ya itu akan tetap menjadikannya tetap menikmati pelayanan itu ya. Kalau seseorang sekolah teologi dan sebenarnya dia bukan panggilan jadi hamba Tuhan, itu juga akan teruji kok. Saya dulu masuk STT itu angkatan saya ada 30 lebih. Ya. Tapi tidak semua itu pada akhirnya pelayanan hamba Tuhan sebenarnya. Teruji juga, saudara, teruji. Jadi kembali ke sini, bagaimana tahu bahwa saya ada panggilan? Itu hatimu cuma mau menginginkan melayani. Dan itu teruji oleh waktu. Yang kedua, kamu ada beban
untuk melayani. Ya, ada orang-orang atau bagian-bagian tertentu yang kamu punya beban secara khusus untuk kamu layani. Nah, itu dua tanda yang kuat lah ya. Ya. Tentu jangan minta, oh Tuhan berbisik di telinga saya ya. Ya, bukan begitu ya sebenarnya, tapi lebih ke ya Tuhan memimpin hatimu lah, kira-kira begitu. Dan itu mesti teruji oleh waktu ya, teruji oleh waktu. Nah, bagaimana meyakinkan orang tua untuk menyetujui saya jadi hamba Tuhan? Ya, ini menjadi pergumulan banyak pemuda yang terpanggil jadi hamba Tuhan tapi terbentur dengan orang tua yang tidak setuju ya. Dalam hal ini sih untuk saudara yang merasa terpanggil sebagai hamba Tuhan, yang pertama doakan. Kalau engkau sungguh-sungguh terpanggil mengabdikan dirimu melayani Tuhan, percayalah bahwa tidak akan ada ya yang akan menjadi penghalang sampai pada akhirnya. Tuhan yang berdaulat, ya. Dia tidak mungkin gagal untuk memilihmu menjadi hambanya full timer ya. Kalau memang itu kehendaknya Tuhan ya. Jadi doa sama Tuhan. Yang kedua, beri pengertian ke orang tua. Beri pengertian. Nah, di sini juga perlu ya sikap sebagai seorang anak ya di dalam menjelaskan ke orang tua. Jangan karena kita merasa benar, lalu kita punya sikap yang kurang ajar sama orang tua. Jangan itu. Jangan. Seringkali kita berdiri di atas kebenaran untuk berbuat tidak benar. Kita merasa berdiri di atas kebenaran, tetapi kita berbuat tidak benar terhadap orang tua kita. Ketika menjelaskan ke orang tua, ya, ingat itu orang tuamu yang melahirkanmu, yang membesarkanmu. Mereka itu mengasihimu, mengorbankan banyak hal untukmu. Jadi untuk menjelaskan ke mereka, tetap jelaskan dengan sikap yang hormat sehormat-hormatnya. Ya, jangan mentang-mentang, aku ini panggilan hamba Tuhan loh ya. Papa mama ini gak boleh halangi, dosa loh ya. Neraka loh ya. Papa mama ini apa gak takut Tuhan ya. Nah, ini sudah parah saudara ya. Parah. Jadi waktu menjelaskan ke orang tua, tetap posisikan dirimu sebagai seorang anak. Jelaskan dengan baik, dengan sopan, dengan lembut, dengan sikap hati yang hormat. Ya. Kalaupun mereka masih tidak setuju, engkau punya Tuhan. Kalau Tuhan memang panggil kamu ya, orang tua manapun tidak akan bisa menghalangi. Dia pasti bekerja dalam hati orang tua. Ya. Untuk kemudian sesuai dengan waktu dan caranya, engkau akan memenuhi panggilannya. Percaya, Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Memanggil seorang jadi hambanya, dia pasti akan berhasil. Termasuk dirimu, kalau engkau benar-benar dipanggil Tuhan jadi hambanya full time. Percayalah, dengan cara dengan waktu Tuhan, engkau pasti jadi hambanya. Kecuali Tuhan memang tidak menghendaki pada akhirnya, ya tetap ikuti kehendak Tuhan. Nah, untuk orang tua yang anaknya terpanggil jadi hamba Tuhan, jangan cepat-cepat langsung ngomong enggak ya. Boleh menguji, boleh. Uji dengan waktu, boleh. Ya, tapi jangan menghalangi ya. Kalau memang anakmu itu Tuhan panggil jadi hambanya, jangan menghalangi. Kalau benar-benar anakmu itu dipanggil Tuhan jadi hambanya dan engkau menghalangi, ya benar-benar ya berdosa sama Tuhan ya. Ya. Jadi baik untuk yang merasa terpanggil jadi hamba Tuhan, baik sebagai orang tua ada poin-poinnya ya. Jadi lebih baik bagaimana? Kalau masih ragu, orang tua masih ragu, doakan. Kalau perlu konsultasi dengan hamba-hamba Tuhan. Benar enggak sih ini anakku ini panggilannya itu benar enggak? Biarkan hamba Tuhan juga dipakai untuk ngetes. Ya, untuk ngetes. Ya, untuk membimbing. Yang paling penting adalah jangan menghalangi. Kalau memang Tuhan panggil ya. Kalau meragukan sih boleh. Tapi meragukan juga mesti ada solusinya ya. Doakan, konsultasi dan sebagainya. Tapi kalau benar-benar dia dipanggil jadi hamba Tuhan, biarkan dia menjadi hamba Tuhan. Oke? Sebelum pertanyaan terakhir, apakah ada yang mau mendalami bagian ini?
Tidak ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Mengapa dalam satu ayat bisa ditafsirkan bermacam-macam dan diklaim sebagai kebenaran, sehingga membuat jemaat menjadi bingung mana yang benar? Adakah patokan tertentu sehingga kita bisa tahu bahwa tafsirannya benar? Ya, ini satu realitas ya, satu realita ya, bahwa satu ayat itu memang bisa bermacam-macam tafsiran. Tapi apakah dengan begitu harusnya membuat kita bingung? Tidak. Bagaimana supaya kita tidak bingung? Kita perhatikan bagian ini. Yang pertama, satu ayat dengan banyak penafsiran itu adalah bagian yang minoritas dari Alkitab. Sekali lagi ya, satu ayat dengan banyak penafsiran itu bukan mayoritas ayat Alkitab. Itu sangat minor, sangat sedikit. Di mana satu ayat itu artinya bisa banyak, itu sangat sedikit. Dan satu ayat yang banyak penafsiran itu biasanya itu bukan hal yang mayor dalam doktrin Kristen. Itu hal yang minor. Ya, sehingga ada berbagai macam pandangan. Tapi itu hal yang mayor seperti otoritas Alkitab, Allah Tritunggal, keilahian Yesus, ya keselamatan karena iman, ayat-ayat tentang keselamatan begitu tuh clear semua. Kalaupun ada yang menentang, ya kita sudah bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi satu ayat dengan banyak penafsiran itu sekali lagi hanya bagian yang sangat sedikit dibandingkan dengan total seluruh ayat dalam Alkitab. Hal ini penting supaya apa? Supaya kita jangan jadi orang yang apatis terhadap Alkitab gitu. Waduh, percuma baca ayat Alkitab, tafsirannya banyak-banyak, tafsirannya bermacam-macam. Jangan. Ya. Jadi kita mesti punya frame berpikirnya adalah Alkitab ini perlu, aku perlu, dan aku bisa mengerti dengan pimpinan Roh Kudus. Ya. Banyak ayat yang sangat mudah dimengerti. Terlalu banyak yang sangat mudah dimengerti. Sedangkan satu ayat dengan banyak penafsiran itu bagian yang sangat sedikit. Jadi jangan buat saudara jadi malas baca Alkitab ya dengan pertanyaan ini, jangan ya, karena hal ini itu sangat sedikit dalam Alkitab. Nah, ketika kita menjumpai satu ayat banyak penafsiran, yang pertama kemungkinannya adalah semua penafsiran yang ada itu salah semua. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Baru mungkin nanti tahun 2025 misalkan ada satu penafsiran yang ternyata menggugurkan semua penafsiran yang lain. Ada kemungkinan tuh hal ini meskipun sangat-sangat kecil sekali. Sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya. Di mana semua penafsiran dari satu ayat itu salah semua. Itu sangat-sangat kecil sekali. Tapi tetap ada kemungkinan meskipun sangat-sangat kecil-kecil sekali. Ya. Yang kedua, ada penafsiran yang benar dan ada penafsiran yang salah. Jadi pada waktu kita melihat satu ayat ternyata baca buku ini, dengan khotbah ini, dengan khotbah itu, kok beda-beda? Maka kemungkinan kedua adalah ada yang benar, ada yang salah. Bagaimana kita tahu bahwa itu benar dan itu salah? Bukan tergantung pada siapa yang menafsirkan, saudara. Bukan ya. Bukan tergantung pada siapa yang mengkhotbahkannya. Bukan bergantung pada siapa yang nulis buku tafsiran atau nulis buku itu. Bukan. Kadang-kadang itu ada orang yang mendewakan seseorang ya. Pokoknya apapun kata orang itu tafsiran pasti benar. Itu salah, saudara. Itu ciri-ciri bidat ya. Bidat kan begitu, mendewakan tokohnya. Menganggap tokohnya tidak bisa salah, itu ciri-ciri bidat, saudara. Mormon, Saksi Yehova, itu kan semua kan mengkultuskan pimpinannya semua tuh, yang menganggap tidak bisa salah tuh, yang diomongkan pasti benar. Jadi benar atau salah tidak tergantung pada siapa yang ngomong atau siapa yang ngajar. Tapi untuk kita menentukan mana tafsiran yang benar dan mana yang salah adalah simple, saudara. Tafsiran yang benar tidak mungkin akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain dalam Alkitab. Begitu ada tafsiran A dan B, yang B ini ternyata bertentangan dengan berbagai ayat dalam Alkitab, maka tafsiran yang salah. Nah, hal ini tidak gampang kalau kita tidak banyak tahu Alkitab ya. Jadi karena itu mesti belajar Alkitab sehingga kita tahu banyak ayat-ayat Alkitab, sehingga kita tahu juga ini ayat ini kalau diartikan begini dia pasti akan bertentangan dengan ayat yang lain. Misalkan
Ketika Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Wah, artinya kan bisa macam-macam ya. Oh, ada orang mengatakan, oh karena itu iman itu tidak cukup. Masih ada perbuatan, baru bisa selamat. Tapi ada yang mengatakan, bukan, iman tanpa perbuatan mati itu artinya iman yang sejati, itu pasti akan lahir satu perbuatan baik. Kalau orang ngomong iman, tapi dia tidak ada perbuatan baiknya, itu imannya mati atau imannya palsu. Nah, mana nih bagian yang benar dan mana bagian yang salah? Untuk tafsiran yang pertama yang mengatakan itu diartikan iman ditambah perbuatan. Nah, tinggal kita ngecek apakah ada ayat-ayat yang lain yang bertentangan dengan tafsiran itu enggak? Ternyata ada. Efesus pasal 2, 8 dan 9. Sebab karena kasih kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Jelas, hanya oleh iman. Jadi akan bertentangan dengan tafsiran yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, itu artinya iman mesti ditambah perbuatan. Lalu akan bertentangan dengan ayat yang lain, itu pasti tafsir yang salah. Ya, jadi begitu saudara ya. Untuk tahu tafsiran yang salah adalah tafsiran yang bertentangan dengan ayat-ayat yang lain dari bagian Alkitab yang lain. Ya. Kalau tafsirannya benar, akan ada kekonsistenan kebenaran. Konsisten. Nah, seringkali kita tidak gampang menemukan kekonsistenan sebuah ayat. Karena kita gampang menyerah dan tidak mau cari tahu bagaimana sehingga ayat-ayat itu sebenarnya tidak mesti bertentangan satu sama lainnya. Lagi-lagi perlu belajar. Nah, tetapi ada kemungkinan yang ketiga, saudara. Kemungkinan ketiga adalah semua penafsiran yang berbeda itu ada kemungkinan semuanya benar. Loh, kok bisa? Memang tidak bisa dipungkiri, saudara, ada yang begini. Jadi ada kemungkinan kalau satu ayat tafsirannya banyak, itu semua salah. Yang tafsiran yang benar itu masih belum muncul, kira-kira begitu. Meskipun ini sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya. Yang kedua, kemungkinannya ada yang benar dan yang salah. Tadi sudah saya bagikan gimana cara menentukannya mana benar mana salah. Tapi ada kemungkinan ketiga ketika kita menjumpai satu ayat banyak penafsiran, yaitu adalah ada kemungkinan semua tafsirannya itu benar. Cuma kita tidak tahu yang benar ini yang A, B, atau C. Hal ini dialami oleh kelompok reform sendiri, saudara ya. Oleh teologi reform sendiri, misalkan dalam hal eskatologi, dalam hal akhir zaman, terutama lagi dalam penafsiran kitab Wahyu. Itu banyak tafsiran, saudara, yang variasinya itu sangat banyak. Meskipun sama-sama reform, teologinya basicnya sama, tapi ada penafsiran-penafsiran yang berbeda satu sama lainnya. Yang kita tidak bisa tentukan ini salah. Karena kita tidak menemukan bertabrakan dengan ayat yang lain dalam Alkitab. Dari semua tafsiran itu tidak ada yang bertentangan dengan ayat apapun. Semua penafsiran itu ada kemungkinan benar. Nah, untuk bagian ini bisa terjadi seperti itu. Maka untuk bagian seperti ini, ya kita hanya menerima saja. Ya. Oh, ini ada kemungkinan artinya ini, ada kemungkinan artinya itu, ada kemungkinan artinya ini. Ya, kira-kira begitu kita menanggapinya. Jadi tidak usah bingung, saudara ya. Jadi pada waktu baca ayat ada banyak penafsiran, tinggal pikirkan. Ya, kalau kita merasa atau kita simpulkan, oh ya ini bisa ada kemungkinan sama-sama benarnya, sudah diterima, tidak usah ribut. Ya. Kecuali kalau kita menjumpai ada penafsiran yang begitu bertentangan dengan ayat yang lain, maka kita harus mengklaim itu tafsiran yang salah. Oke, sudah cukup. Ini pertanyaan terakhir, apakah ada yang mau mendalami? Nanya, Musa. Ya, silakan. Tadi Musa ada nyinggung yang Yakobus itu kan? Ya. Nah, nggak tahu ya ini kalau salah tolong dikoreksi aja. Ya. Tokoh Martin Luther, saya dengar dia menolak kitab Yakobus itu, Musa, sebagai firman Tuhan. Itu bagaimana, Musa? Ternyata Martin itu ya, Luther pun bisa salah. Iya. Ternyata makasih Martin aja, Luther Musa. pun ternyata Martin Luther pun bisa salah. Bisa salah. Kenapa Martin Luther bisa salah ya? Karena itu ya. Karena dia punya konsep kan memang sola fide-nya kuat sekali ya. Begitu baca Yakobus dia kaget sekali. Ini ayat apaan ini?
iman tanpa perbuatan mati. Ya kemungkinan besar ya Martin Luther ya salahnya di situ lah, kurang memahami bagian itu sehingga seolah-olah itu hanya bisa ditafsirkan iman ditambah perbuatan, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Ya, jadi di situ kita mesti mengakui Martin Luther salah di dalam bagian itu ketika dia menolak kitab Yakobus, karena dia salah memahami ayat itu yang sebenarnya tidak harus diartikan sebagai iman ditambah perbuatan. Ya. Oke, ada yang lain? Apa berarti kategori cuma keliru aja gitu Musa? Maksudnya kita mengatakan si Martin Luther itu karena kan dia menolak firman Tuhan kan. Nah, sedangkan kan yang tadi ada 4 pilar itu kan. Firman Tuhan itu maksudnya Alkitab adalah firman Tuhan. Berarti menolak satu aja sudah dikatakan bidat gitu. Bagaimana posisi Iya. Martin Luther nih Musa? Ya, bagi saya lebih pada dia kesandung sih. Kalau dia masalah sola scripturanya kan kuat sekali. Ya, masalah sola scripturanya dia kuat sekali kan. Hanya waktu dia baca ayat itu ya dia merasa ini tidak layak masuk kanon. Jadi lebih jatuhnya Martin Luther di situ ya. Karena membaca bagian itu lalu merasa ayat ini tidak cocok sebagai firman Tuhan karena dianggapnya itu bertentangan dengan sola fide yang diajarkan di bagian-bagian lain Alkitab. Nah, semacam ini kita tidak bisa katakan Martin Luther bidat, tidak. Hanya karena dia salah mengerti satu ayat dalam kitab Yakobus, lalu mengasumsikan bahwa kitab ini tidak layak untuk masuk kanon. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa menyimpulkan Yakobus itu anti sola scriptura. Dia sangat menjunjung sola scriptura. Hanya waktu menjumpai kitab Yakobus dia merasa aneh saja ini. Kitab gini kok masuk Alkitab, tidak cocok lah. Hanya itu saja sih. Jadi tetap tidak bisa kita ngomong Martin Luther bidat, tidak. Hanya dia salah ngerti saja ya dalam bagian ini. Oke, Musa. Makasih Musa. Terima kasih, sama-sama. Baik, ada lagi sebelum kita akhiri. Oke ya, bersyukur kita sudah menyelesaikan untuk semua pertanyaan. Silakan saudara tetap semangat ya di dalam tajam-tajam berikutnya. Siapkan pertanyaan karena pertanyaan saudara itu bukan hanya jadi berkat bagi saudara, tapi juga jadi berkat bagi yang lainnya. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Jangan lupa besok kita kembali ke gereja. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan ya dalam malam pujian. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur boleh belajar bersama-sama pada malam hari ini. Biarlah bukan hanya kami senang belajar untuk menambah pengetahuan, tapi biarlah dengan pengetahuan yang bertambah, membuat kami semakin mengenal Tuhan, dan biar dengan semakin mengenal Tuhan, kami mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga kami tidak menjadi sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi kebanyakan pada masa Yesus, yang hanya penuh otaknya, tapi hatinya begitu kering, hatinya jauh dari Tuhan, jauh daripada mengalami Tuhan. Tolong kami supaya kami benar-benar bertambah pengetahuan kami, juga bertambah pengenalan kami, dan juga bertambah pengalaman kami bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa untuk semua rekan-rekan yang hadir dalam sumber malam hari, berkati, terus semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, berkati dalam kerohanian, berkati dalam semua pergumulan, dan sebentar kami akan berpisah, kami akan istirahat. Tuhan memberkati kami dengan istirahat yang baik, sehingga esok hari kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar, kami boleh merasakan anugerah yang baru daripada Tuhan. Terima kasih doa kami Tuhan, kami mengakhiri untuk kelas tajam malam hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.